Baik, perkenalkan saya Kristiana Natalia Tameap dengan NPM 53220010. Di sini saya akan menjelaskan tentang model diskrit sederhana. Namun, sebelumnya kita harus perlu tahu lebih dulu apa itu model diskrit. Model diskrit adalah gambaran matematis atau komputasi dari suatu sistem yang hanya melihat perubahan pada waktu atau saat tertentu, bukan terus-menerus. Dalam model diskrit, variabel dan waktu dinyatakan dengan nilai-nilai yang terpisah atau diskrit. Misalnya bilangan bulat, bukan nilai real continue. Selanjutnya adalah karakteristik dari model diskrit. Yang pertama itu adalah jumlah waktu atau kondisi terbatas atau diskrit. Artinya perubahan hanya terjadi pada titik tertentu. Yang kedua adalah variabel diskrit. Artinya variabel hanya dapat mengambil nilai tertentu, bukan seluruhnya dalam suatu rentang secara terus-menerus. Yang ketiga itu seringkali berbasis pada perhitungan langkah demi langkah atau perhitungan periode tertentu. Baik, untuk memudahkan kita dalam memahami, di sini saya akan memberikan salah satu contoh. Misalkan kita ingin memodelkan jumlah penduduk suatu desa tiap tahun selama 3 tahun jika diketahui pertumbuhan penduduk tetapnya itu 2% per tahun dan awal penduduk adalah 1000 orang. Baik, di sini modelnya itu adalah PT tambah 1 sama dengan PT ditambah 0,02 kali PT. 0,02 ini adalah pertumbuhan penduduk tetap 2%, yaitu 2 dibagi 100 sehingga 0,02, dan PT-nya ini adalah jumlah penduduk awal. Sekarang kita menghitung tahun yang pertama, P1 sama dengan 1000 ditambah 0,02 dikalikan 1000, hasilnya 1020. Untuk tahun kedua, P2-nya sama dengan 1020 dikalikan 0,02 kali 1020 sama dengan 1,040. Untuk tahun ketiga, P3 sama dengan 1,040 dikali 0,02 kali 1000 kali 1,040 sama dengan 1,0608. Pada contoh yang saya paparkan ini, waktu diskritnya adalah tahun KT dan populasi berkembang secara diskrit tiap tahun atau terus-menerus. Selanjutnya adalah sistem model diskrit. Sistem model diskrit adalah sistem yang keadaan dan waktunya berubah secara terputus-putus, bukan secara terus-menerus. Sistem model diskrit biasanya dipakai untuk memodelkan sistem yang bekerja berdasarkan siklus waktu atau sampling discrete time. Berikutnya adalah komponen sistem diskrit. Yang pertama state, yang kedua itu input, yang ketiga output, dan yang keempat adalah persamaan sistem. Selanjutnya contoh untuk model pertumbuhan penduduk diskrit. Di sini jika penduduk awal sebuah kota 5.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Kita diminta untuk memodelkan dan hitung penduduk pada tahun ke-5. Yang pertama kita modelkan dulu PT tambah 1 sama dengan PT ditambah 0,04 dikalikan dengan PT. Hasilnya itu adalah 1,04 dikalikan PT. Dengan P0-nya itu sama dengan 5000. Sehingga untuk mencari P5 maka P5 sama dengan 1,04 kita pangkatkan dengan 5 dikalikan dengan 5000. 1,04 dipangkatkan 5, hasilnya adalah 12167. Kita kalikan lagi dengan 5000, maka hasilnya adalah 6083,5 jiwa. Jadi penduduk pada tahun ke-5 adalah 6083,5 jiwa. Materi yang saya paparkan adalah contoh dari model diskrit yang paling sederhana. Baik, materi selanjutnya adalah model penyebaran penyakit SIR. Pemodelan matematika terhadap penyebaran penyakit digunakan untuk memahami bagaimana penyakit menular berpindah dalam populasi, bagaimana wabah dimulai dan mencapai puncak dan akhirnya menghilang. Salah satu model paling dasar dan berpengaruh adalah model SIR atau Susceptible, Infected, dan Recovered. Model ini
membagi populasi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ST atau susceptible, yaitu jumlah individu yang rentan terhadap penyakit pada waktu T. Yang berikut itu IT atau infected, yaitu jumlah individu yang terinfeksi dan dapat menularkan penyakit pada waktu T. Yang berikut adalah recovered, yaitu jumlah individu yang telah sembuh dan memiliki kekebalan. Dengan total populasi konstan, yaitu N sama dengan ST tambah IT tambah RT. Selanjutnya adalah model dasar yang diberikan sistem persamaan diferensial. Yang pertama itu ada DS per DT sama dengan negatif beta SI. Selanjutnya adalah DI per DT sama dengan beta SI kurang gamma I. Selanjutnya adalah DR per DT sama dengan gamma kali I. Dengan keterangannya, beta ini adalah laju kontak efektif atau kemungkinan penularan per kontak, dan gamma adalah laju kesembuhan, yaitu 1 per gamma adalah rata-rata lamanya orang sakit. Selanjutnya yaitu analisis dasar. Yang pertama itu adalah jumlah populasi konstan. Jumlah total tidak berubah karena DN per DT sama dengan DS per DT tambah DI per DT tambah DR per DT sama dengan 0. Selanjutnya untuk angka reproduksi dasar atau R0-nya itu R0 sama dengan beta SO per gamma. Sudah. Jika R0-nya lebih dari 1, maka penyakitnya akan menyebar, dan R0-nya kurang dari 1, maka penyakitnya akan menghilang. Untuk lebih mudah kita pahami, teman-teman bisa perhatikan di contoh yang saya berikan di papan. Di sini betanya sama dengan 0,3, gamanya 0,01, S0-nya sama dengan 900, I0 sama dengan 100, dan R0-nya sama dengan 0. Yang pertama kita akan menghitung angka reproduksi dasar dari R0-nya. Solusinya yang pertama, R0 sama dengan 0,3 kita kalikan dengan 900 dibagi 0,1, hasilnya adalah 2700. Nilai besar menunjukkan penyakit sangat menular pada awalnya. Yang berikut adalah kita mencari perubahan awal jumlah individu terinfeksi, sehingga DI per DT untuk T sama dengan 0 sama dengan 0,3 dikali 900 dikalikan 100 kurang 0,1 dikali 100 sama dengan 27.000 dikurang 10 sama dengan 26.990. Selanjutnya adalah teknik estimasi parameter dan aplikasi pada teknik estimasi parameter. Jadi, estimasi parameter adalah proses memperkirakan nilai suatu parameter populasi dari statistik sampel. Dalam praktiknya, nilai parameter populasi tidak diketahui secara pasti, sehingga data sampel digunakan untuk membuat pendugaan. Estimasi titik memberikan satu nilai tunggal, sedangkan estimasi interval memberikan rentang nilai yang memuat parameter sebenarnya dengan tingkat keyakinan tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis estimasi parameter. Yang pertama itu adalah estimasi titik atau point estimation, yaitu estimasi berupa satu nilai tunggal yang diperkirakan menjadi nilai parameter populasi. Contohnya itu seperti rata-rata sampel X bar dipakai sebagai estimasi rata-rata populasi dari mu. Yang kedua ada estimasi interval atau interval estimation,
yaitu mengestimasi suatu parameter berdasarkan banyaknya nilai dalam suatu interval tertentu. Estimasi yang baik memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah tidak bias, yang kedua adalah efisien, dan yang ketiga adalah konsisten. Selanjutnya adalah aplikasi pada teknik estimasi parameter. Dalam teknik estimasi parameter digunakan di berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, yaitu estimasi parameter penyakit dalam populasi. Yang kedua itu ekonomi, memperkirakan parameter model ekonomi dari data sampel. Yang berikut itu dalam bidang teknik pengendalian mutu produk dengan estimasi parameter kualitas. Dan yang terakhir dalam bidang biostatistika dan epidemiologi, menentukan interval kepercayaan untuk prevalensi atau efek terapi.